Perjalanan kali ini membawa saya ke kawasan Ngelanggeran, sebuah desa yang berada di Kecamatan Patok, Kabupaten Gunung Kidul yang berjarak kurang lebih 28 km dari pusat kota Yogyakarta. Di sini saya bisa merasakan udara yang masih segar, jauh dari polusi, pemandangan hijau yang terbentang luas, dan alamnya masih terjaga. Saya penasaran bagaimana ya cara warga di sini menjaga alamnya. Ternyata di balik keindahan alam dan ketenangan yang terpancar dari puncak gunung api Purba Ngelanggeran, tersembunyi sebuah kampung yang penuh dengan misteri dan tradisi yang kuat. Masyarakat sekitar menyebutnya Kampung Pitu. Secara geografis, Kampung Pitu memang berada di puncak gunung api Purba Ngelanggeran, terletak pada ketinggian sekitar 700 meter di atas permukaan laut. Dan letaknya yang berada di atas gunung membuat akses menuju Kampung Pitu cukup menantang. Jadi untuk mencapai Kampung Pitu ini, ternyata harus melewati jalan setapak yang terjal dan curam. Di sini suasana masih terasa alami. Kita bisa dengarkan suara tonggeret atau kalau orang Jawa menyebutnya garengpung. Nah, garengpung ini kita bisa dengarkan menyanyi sepanjang hari. Kampung Pitu ini letaknya terpencil. Jadi Pitu ini berarti angka 7. Dan rupanya disebut Kampung Pitu karena dijaga oleh tradisi turun-temurun warganya yang hanya dihuni oleh 7 keluarga. Bayangkan, sebuah kampung yang hanya boleh dihuni oleh 7 keluarga. Bukan 8, bukan juga 6. Jika berubah jumlahnya, katanya akan terjadi sesuatu. Ada apa sebenarnya dengan angka 7 ini? Dulu mereka ini masih tertutup. Namun, mereka saat ini sudah mulai bersedia menyambut tamu yang datang ke Kampung Pitu. Nah, saya akan menjumpai Mas Surono, warga Kampung Pitu, putra ke-10 dari sesepuh Mbah Rejo Dimulyo almarhum yang juga sebagai generasi kelima di Kampung Pitu ini. Laduan Mak Surono. Pripun sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Monggo mlebet kepanggih malih kalian Pak Surono. Jadi Pak Surono ini adalah putra ke-10, masuknya generasi kelima ya dari sesepuh pendiri Kampung Pitu. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama Pak Surono. Mas Surono, dulu awal mulanya sejarahnya Kampung Pitu ini dari dulu memang hanya 7 keluarga atau gimana sih? Atau cerita dulu nih, pertamanya ditemukannya Kampung Pitu ini. Ya, memang dari dulu cuma 7 kepala keluarga, Bu. Nah, dulu itu sebenarnya apa ya? Yang mau tinggal di Kampung Pitu ini sebenarnya banyak, Bu. Tapi yang kuat itu cuma Mbah Iro. Mbah Iro itu aslinya dari Banyumas. Nah, dulu kan ada sayembara. Siapa yang mampu atau yang kuat tinggal di Kampung Pitu akan diberi tanah secukupnya oleh pihak keraton. Nah, yang kuat itu cuma Mbah Iro. Tapi dengan syarat menjaga pohon kinah gadung wulung, Bu. Pohon kinah gadung wulung itu ada di Kampung Pitu ini? Ya, betul. Pohon kinah gadung wulung itu di dalamnya terdapat benda pusaka. Nah, pohon tersebut secara tiba-tiba hilang, Bu, murca. Kapan itu hilangnya itu? Oh, itu sudah lama, Bu. Pada saat Mbah Iro datang ke sini nih ya? Betul. Nah, Mbah Iro itu punya adik. Itu selang lama itu menyusul ke sini, Bu. Itu namanya Mbah Tir. Mbah Tir. Ya. Terus di Kampung Pitu ini sebenarnya ada 2 keturunan. Itu dari Mbah Iro sama Mbah Tir. Yang 5 itu keturunan Mbah Iro dan yang 2 itu keturunan Mbah Tir. Jadi keturunan Mbah Iro dan Mbah Tir. Kalau Mas Surono? Saya keturunan Mbah Iro. Mbah Iro. Saya sudah generasi kelima. Generasi kelima. Betul. Kalau diurutkan siapa aja nih dari Mbah Iro? Mbah Iro, Mbah Mentoti Kromo, Mbah Kartoyoso, Mbah Rejo Dimulyo, terus saya Surono. Jadi dari dulu hanya 7 keluarga ini kenapa, Mas?
Ya memang dulu Bapak sering cerita sama saya, Kampung Pitu ini boleh dihuni 7 kepala keluarga. Nanti kalau lebih pasti tidak betah. Itu memang betul, Bu. Seingat saya itu belum pernah lebih, Bu. Memang dulu, tapi saya kemungkinan belum ada, Bu. Itu pernah ada 8, 9 itu pernah. Tapi selebihnya 7 pasti tidak betah. Itu betul. Yang 2 keluar dari Kampung Pitu. Jadi pernah dilanggar ya? Pernah, dari ya. 7 itu? Pernah, Bu. Pernah dilanggar jadi 8, 9. Ya. Terus apa yang terjadi kalau sudah dilanggar itu, Mas? Biasanya kalau nekat itu ya sering cekcok sama tangga. Kalau enggak ya sering sakit-sakitan gitu. Itu menurut ceritanya Bapak. Saya sendiri belum tahu, Bu. Saya itu sampai sekarang itu belum ingat kok lebih dari 7 belum pernah. 7 keluarga itu hanya 7 rumah atau 7 kepala keluarga, Mas? 7 kepala keluarga itu 7 rumah. Kalau rumah itu sebenarnya ada 8, tapi yang 1 kosong, Bu. Kenapa kosong? Karena itu dulu melanggar itu? Ya dulu itu yang huni itu sudah tua, Bu. Namanya Mbah Karso. Itu tapi sudah meninggal, umurnya 111 tahun. Itu sudah meninggal. Dulu kakaknya tetap nempel ke cucunya. Tapi sekarang rumahnya kosong. Sekarang rumahnya kosong, Ya. Dan tidak ada yang menghuni. Tidak ada yang menghuni. Kalau di sini ini kan di puncak Gunung Api Purba ya, di puncak bukit, di puncak gunung. Aksesnya ke kota jauh. Aksesnya ke sini dengan kampung bawah pun juga Lumayan jauh, Bu. lumayan jauh Ya. dan sulit dicapai. Ya, betul. Nah, kenapa sih Mas Surono tetap betah tinggal di sini? Ya kalau saya sendiri ya mau nggak mau, karena orang tua saya dulu kan rumahnya sini, Bu. Biasanya apa ya, yang anak terakhir itu nunggu tabon, Bu, nunggu orang tua. Sebenarnya saudara saya itu banyak, Bu, ada 10, tapi yang tinggal di Kampung Pitu cuma saya sendiri. Yang lain keluar dari Kampung Pitu. Keluar dari Kampung Pitu, Betul. berarti menikah dengan orang di luar Kampung Pitu ya? Betul, ya. Nah, Mas, kenapa sih untuk sampai sekarang juga tetap mempertahankan 7 keluarga itu ya? Maksudnya nggak nekat melanggar juga jadi 8 gitu? Ya kenapa, Ibu? Kan dulu Bapak sudah pernah berpesan sama saya, kalau bisa itu jangan sampai melanggar aturan ini, karena sangat bahaya kayak gitu, Bu. Pesannya hanya seperti itu? Betul. Lah sebenarnya dari dulu itu ya tetap cuma 7 terus, Bu. Kalau anak seperti ya contoh anak saya sudah menikah, itu biasanya kakak sendiri, tapi itu enggak, tetap kakaknya nempel, Bu, nempel saya. Mas Surono kenapa memilih untuk tetap bertahan di Kampung Pitu ini? Ya karena di Kampung Pitu ini menurut saya ya tentram, Bu, terus udaranya segar. Sebenarnya saya punya tanah di luar Kampung Pitu. Dulu memang saya pernah mau pindah di bawah, Bu, di luar Kampung Pitu, tapi saya pikir-pikir ya tetap enak di sini di Kampung Pitu. Mas Surono sendiri nih kalau sehari-hari ini bertani, beternak, atau juga turun ke bawah untuk bekerja? Kalau saya sendiri ya sampai sekarang bertani, Bu, sama beternak. Semua warga Kampung Pitu ini semua bertani, Bu, sama beternak. Dan lebih betah tinggal di sini ya? Ya alhamdulillah betah di sini. Apa yang membuat Kampung Pitu ini begitu berarti bagi Mas Surono? Yang jelas di Kampung Pitu ini udaranya masih sejuk, terus ndak bising. Tapi ya itu tadi, Bu, kendalanya itu di Kampung Pitu ini jauh, Bu. Kalau mau ibaratnya beli minyak atau garam itu aja jauh, Bu, 1 kilo dari sini, Bu. Dan Mas Surono tetap mau ya tinggal di sini walaupun membeli keperluan sehari-hari itu harus turun jauh harus sekali. Harus turun keluar dari Kampung Pitu. Dan itu tidak melelahkan bagi Mas Surono? Ya enggak, sudah terbiasa.
Tapi pernah mencoba keluar dari Kampung Pitu nggak, Mas? Belum. Misalnya tinggal sebentar di rumah saudara di kota gitu, atau di kampung bawah. Oh, kalau cuma tinggal di tempatnya saudara sudah, Bu. Tapi ya tetap aja tidak betah, Bu, saya. Rasanya itu apa ya? Panas, bising. Terus yang jelas apa ya? Tidak nyaman. Kan terbiasa di Kampung Pitu ini apa udaranya sejuk gitu loh. Mas Surono, apa yang dilakukan Mas Surono bersama keluarga di sini ya di Kampung Pitu untuk membuat Kampung Pitu ini tetap nyaman untuk dihuni walau hanya 7 keluarga? Ya, kalau saya sendiri kalau bisa itu Kampung Pitu dipertahankan, Bu. Biar apa ya? Biar bisa menjaga lingkungan, biar tetap hidup tentram, terus tidak banyak yang rusak pohon-pohon itu, Bu. Walaupun di lahan Kampung Pitu itu ya dibilang luas, tapi ya kalau bisa jangan ditambah lah. Warga Kampung Pitu menikmati ketenangan dan keharmonisan hidup yang jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk kota. Mereka yang seluruhnya berjumlah 32 orang hidup dalam suasana pedesaan yang tenang, dikelilingi alam yang sejuk. Jarak antar rumah dari satu warga ke warga lainnya kurang lebih sekitar 200 meter hingga 500 meter. Ada juga satu musola yang digunakan sebagai tempat ibadah warga Kampung Pitu. Katanya kehidupan keseharian di sini sangat sederhana, hanya mengandalkan ternak dan pertanian. Tidak hanya kesederhanaan dalam hidup yang mereka taati, tapi tradisi leluhur juga masih dijunjung tinggi. Bagaimana sih keseharian kehidupan warga Kampung Pitu ini? Selanjutnya, saya akan jumpai Ketua RT Kampung Pitu, Dedi Setiawan. Mas Dedi, pripun kabare sehat? Nggih, sehat alhamdulillah. Niki mau acara napa? Niki wau acara syawalan saking kelurahan. Syawalan kelurahan. Nggih, kelurahan. Jadi nek Mas Dedi ini Ketua RT Kampung Pitu. Iya. Kalau Kampung Pitu ini satu RT ada berapa sih Mas warganya? Ini di Kampung Pitu kan jadi satu RT 19. Itu total warganya 32 jiwa. Tapi tidak semuanya menetap di Kampung Pitu. Meskipun kakak di Kampung Pitu, tapi kan ada yang kerja, terus ada yang kuliah atau lain-lain, merantau gitu. Berarti yang resmi tinggal di Kampung Pitu ini ada berapa orang? Yang sekarang itu sekitar 16 jiwa. 16 jiwa. Ya. Nah, kalau dari warga yang tadi disebut 16 jiwa ini ya, ini seperti apa sih kehidupan sehari-hari di Kampung Pitu ini? Apa saja aktivitas utama warga Kampung Pitu itu? Kebanyakan aktivitas warga Kampung Pitu itu sebenarnya ya sebagai petani. Terus ada yang juga disambi beternak, terus ada yang membuat arang, terus nanti juga serabutan, entah itu nanti disuruh misalnya kalau desa sebelah ada yang minta bantuan misalnya bangun rumah atau apa, kita juga bisa itu. Ya pokoknya kalau sini apa adanya gitu, jadi ibaratnya kita enggak harus gini ya, pokoknya apa yang ada ya kita kerjain. Berarti kesehariannya bergantung dengan alam ya Mas ya? Soalnya kan kalau yang di Kampung Pitu ini kan tak ada hujan juga. Kalau sawah itu ya mungkin bisa 2 kali panen kalau misalnya padi ya gitu. Kalau udah musim kemarau kan nanti kita tinggal kayak ngambil hasil panenan kayak palawija, ketela gitu. Kalau enggak ya yang pokok ya itu tadi. Berarti jarang turun ini Mas untuk hanya sekedar membeli misalnya beras, sayuran gitu. Kalau sayur itu kalau pas masih musim hujan kita kan juga entah itu di kebun itu kan kita juga nanam sendiri sayur. Kalau musim kemarau kita
mungkin bisa baru ke warung, karena kalau yang sini itu misalnya mau nandur sayur kan kalau musim kemarau harus ngecor terus kayak gitu. Nah, Nek, hubungan antar warga bagaimana nih Mas? Kan masih kerabat ya. Tadi saya ketemu sama Mas Surono nih. Masih kerabat, masih keluarga. Jadi hubungan keseharian antar warga ini sangat erat karena jumlahnya sedikit. Tapi kan ini jarak rumah satu ke rumah lain kan jauh-jauh ya. Jadi kalau mau ke tetangga kan sekitar berapa meter nih? Ya itu kalau ke tetangga itu ya ada yang 100 meter, ada yang 150 meter kayak gitu. Tapi kita meskipun jarak jauh itu ya kita masih tetap eratnya itu juga kayak misalnya setiap gotong royong itu kita juga masih masih kompak. Terus kalau misalnya yang satu keluarga sini kok mau benahin rumah apa, itu kita kan juga bantu, biasanya bantu gantian, misalnya sini benerin rumah nanti bantu. Terus kalau misalnya yang lainnya itu butuh apa ya kita ikut bantu ganti kayak gitu. Iya. Nah, kalau di Kampung Pitu ini Mas, ini kan suasana alam yang masih terjaga. Sebenarnya tradisi apa saja sih yang masih dijaga secara turun-temurun oleh keluarga yang ada di Kampung Pitu ini? Kalau tradisi-tradisi itu memang di sini ya masih banyak, Pak. Yang kita lestarikan itu masih banyak, kayak misalnya tahunan itu bersih desa atau rasulan. Itu setiap tahun sekali itu kita adain. Terus kayak misalnya bikin mong-mong itu dari kayak misalnya mong-mong anak, terus nanti juga misalnya mong-mong hewan ternak kayak sapi itu melahirkan, itu kita juga masih buatin mong-mong. Terus kayak misalnya beli motor baru apa itu kita juga kasih mong-mong. Terus juga sesaji itu juga kita masih membuat sesaji itu. Kita kan di hari-hari Jawa itu kita kan masih terus laksanain juga, kayak misalnya ruan, terus kayak misalnya bulan puasa, terus kemarin juga mau lebaran itu juga bikin sesaji. Terus kayak kendurian itu kita juga masih wiwitan, terus ngabekten, terus tinggalan juga itu kita juga masih kesanain. Tapi Mas Dedi ini asli warga Kampung Pitu? Sebenarnya kalau saya itu bukan asli warga sini. Saya memang pendatang, tapi dapat istri orang Kampung Pitu. Orang Kampung Pitu. Jadi Mas Dedi di sini gitu ya. Jadi ketua RT. Ya, saya ketua RT. Lah, Mas Dedi betah tinggal di Kampung Pitu ini? Ya, alhamdulillah betah. Apa yang membuat Mas Dedi itu betah di Kampung Pitu ini? Ya ya sini itu ya suasananya, terus ya meskipun desa itu tapi nggak tahu ya itu ayam kayak gitu. Ayam. Mas, katanya di sini tuh ada tinggalan juga. Padahal kalau yang saya dengar tinggalan itu untuk ngarso dalam ya. Kalau di Jogja. Nah, kalau di sini tinggalan untuk siapa, Mas? Tradisi tinggalan itu masih kita laksanakan, terutama di keluarga saya itu, mertua saya itu memang dirasana itu udah turun temurun itu dari dulu pertama yang itu, terus turun ke anaknya, terus sampailah ke mertua. Nah itu kita laksanain itu, kalau orang sekarang itu bilangnya kayak ulang tahun. Kalau yang tinggalan itu dilaksanakan pas weton hari lahirnya mertua saya itu. Dan sampai sekarang ini ya kita masih melaksanakan tersebut. Mas, saya juga dengar nih larangan-larangan yang ada di Kampung Pitu ya. Dan ini yang semuanya itu tradisi larangan yang tetap dipertahankan di Kampung Pitu. Salah satunya adalah tidak boleh menyelenggarakan pagelaran wayang. Ini kenapa, Mas? Kalau di sini kan Gunung Api Purba itu kan menurut cerita kan selain disebut Gunung Api Purba kan disebut juga sebagai
Gunung Wayang. Gunung Wayang ini kan sebetulnya itu kalau yang Gunung Api Purba dilihat dari sisi selatan itu kan berjejer kayak kayak wayang yang dijejer pada waktu itu loh, mau pagelaran wayang. Jadi pas tengahnya itu memang juga ada gunungannya yang kayak gunungannya itu juga, terus ada juga beberapa batu besar yang di sini yang juga dinamakan tokoh-tokoh wayang, kayak misalnya Gunung Bagong, terus Gunung Blencong, terus Gunung Bucu, kayak gitu. Jadi di sini itu tidak boleh mengadakan acara wayang, dan juga itu udah turun temurun dari dulu Mbah pertama kali yang kesini, terus yang Babat Alas itu udah turun temurun memang nggak boleh mengadakan pagelaran wayang. Tapi pernah ada yang melanggar sepanjang dari Eyang itu sampai sekarang, pernah ada yang melanggar? Kalau dari cerita Simba itu pernah juga ada yang melanggar. Itu Winjilala itu pas kejadian itu ada yang meninggal. Terus ada juga waktu pagelaran wayang itu ada tragedi pembunuhan juga yang dilakukan oleh mungkin kayak orang stres atau apa itu. Pada saat pagelaran wayang? Ya, dari ODGJ kayak gitu loh. Itu tiba-tiba ngamuk terus terjadi pembunuhan itu. Terjadi pembunuhan pada saat pagelaran wayang itu terjadi. Jadi di sini antara yang di Kampung Pitu, terus yang di sebelah desa utara Kampung Pitu, sisi timur juga itu tidak boleh adain acara pagelaran wayang. Kalaupun yang di sebelah sisi selatan Gunung Api Purba atau Gunung Wayang ini itu masih bisa, tapi saat acara pagelaran wayang tidak boleh membelakangi gunung. Gitu. Jadi gebernya terus dalangnya itu tidak boleh membelakangi gunung. Mas, ada nggak sih kekhawatiran Kampung Pitu ini di masa depan gitu? Ya kita khawatirnya itu kan seiring perkembangan zaman dan teknologi juga, terus itu kan dapat mengikis adat budaya yang ada, ya entah itu baik dari tata krama dan sopan santun juga itu. Tapi ya harapan kita itu kedepannya ya semoga anak cucu itu masih bisa menjaga dan melestarikan adat istiadat yang ada di Kampung Pitu ini, karena bagaimanapun juga itu kan menjadi ciri-ciri kita orang Kampung Pitu sini. Dan juga selain itu kan adat istiadat tersebut juga menjadi keseimbangan antara kita, terus juga makhluk lain dan juga alam itu. Dan kedepannya semoga Kampung Pitu ini menjadi lebih baik, dan untuk menjaga alam Kampung Pitu ini lebih baik, karena bagaimanapun juga jika kita berbuat baik kepada alam itu, maka alam juga akan memberi kebaikan kepada kita. Setelah kita mendengarkan langsung dari warga Kampung Pitu, saya sebenarnya masih bertanya-tanya, kenapa ya ada larangan mengadakan pagelaran wayang di Kampung Pitu? Saya pun akhirnya mencoba bertanya ke seorang antropolog, yaitu Profesor Dr. Bambang Hudayana MA, guru besar antropologi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Berbagai larangan seperti yang harus tinggal di Kampung Pitu hanya 7 keluarga ya,
Ditambah juga tidak boleh mengadakan keramaian seperti pagelaran wayang kulit. Itu bagian dari upaya untuk menjaga situasi yang lebih harmoni dengan alam. Ya, alam tetap lestari, dan kelestarian alam itu menjadi pintu masuk tercapainya suatu hubungan yang lebih spiritualis ya, antara manusia dengan alam maupun dengan Tuhannya. Dan disitulah manusia bisa mencapai keheningan, sehingga situasinya harus terjaga tanpa ada keramaian, keributan, dan hiruk-pikuk kehidupan yang sifatnya duniawi. Ia pun juga berharap masyarakat Jawa dapat menjadikan Kampung Pitu sebagai suri tauladan masyarakat yang benar-benar menjunjung kelestarian alam dan kesunyiannya, sehingga dapat menyelaraskan antara manusia, alam, dan Tuhannya. Seperti halnya angka 7 dalam filosofi Jawa yang sering dikaitkan dengan konsep keseimbangan, kesempurnaan, dan keberuntungan. Saya kira masyarakat Jawa harus merelakan bahwa Kampung Pitu memang sebaiknya tetap diabadikan ya, untuk keluarga yang jumlahnya 7 dengan berbagai macam kelebihan-kelebihan yang dimilikinya sebagai suri tauladan buat kita, bahwa kita harus punya referensi ke depan masyarakat yang benar-benar menjunjung kelestarian alam, kesunyian, untuk bisa membangkitkan suara batin. Dan itu suatu kerinduan di abad modern, di mana orang sering menghabiskan waktunya dalam kehidupan yang penuh dengan kemeriahan, kemewahan, tetapi kemudian tergelincir lupa terhadap alam dan Tuhannya. Warga Kampung Pitu memang selalu meyakini bahwa tidak mematuhi larangan dapat mengundang malapetaka atau kesialan. Di puncak Gunung Api Purba inilah larangan dipatuhi demi menjaga keharmonisan masyarakat dan alam, serta menghormati tradisi leluhur dengan suasana dusun yang sunyi, jauh dari keramaian. Di Kampung Pitu ini, saya jadi belajar pentingnya menjaga alam dan lingkungan. Dan warga Kampung Pitu telah melakukannya dengan menjaga tradisi juga budaya yang masih terpelihara hingga kini.